apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demi konten, seorang pemuda nekat melompat dari tebing setinggi 16 meter. Kini tim SAR masih melakukan pencarian tubuh korban. Bikin heboh, tembok Sekolah Dasar Negeri Panara Makassar seketika roboh saat jam pelajaran berlangsung. Seorang lansia rela mengumpulkan barang bekas agar bisa menghidupi kedua anaknya yang lumpuh. Informasi pertama, ingin membuat konten agar viral malah berujung maut. Seorang pemuda berusia 22 tahun melompat di Bendungan Benteng Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang untuk membuat konten di media sosial. Namun hingga kini pemuda yang melompat ke sungai itu belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang pemuda bernama Jihan Ramadan yang melompat di Bendungan Benteng Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Aksi nekat pemuda 22 tahun ini dilakukan Sabtu lalu untuk membuat konten di media sosial. Pemuda itu melompat di bendungan setinggi 16 meter, sementara rekannya bertugas untuk merekam aksinya. Aksi pemuda ini juga terekam CCTV bendungan. Lokasi Bendungan Benteng memang kerap dijadikan tempat untuk membuat konten. Meski pihak petugas Bendungan Benteng kerap melarang warga membuat konten, khususnya konten berbahaya, namun warga kerap mengabaikan larangan itu. Bahkan warga kerap membuat konten saat petugas kembali ke pos untuk beristirahat. Untuk mencari sang korban, pihak SAR gabungan melakukan penyisiran, baik dengan manual ataupun menggunakan perahu karet, serta melibatkan para nelayan. Namun derasnya arus dan air keruh mengganggu pencarian. Untuk perluasan pencarian kami sudah lakukan mulai dari kemarin sampai hari ini. Kami akan meluaskan lagi. Ujung daripada muara tersebut ini kami akan lakukan terus. Dan kami juga sudah akan berkoordinasi dengan pihak nelayan atau kelompok nelayan yang ada di luar sana. Ketika menemukan sesuatu atau korban tersebut bisa menginformasikan ke kami. Tim SAR gabungan akan memperluas lokasi pencarian untuk menemukan korban. Sementara petugas Bendung Benteng akan memperketat pengawasan agar hal serupa tak lagi terjadi. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ingin mendaftarkan anak sebagai anggota Polri, 2 warga Kabupaten Bone justru tertipu hingga ratusan juta rupiah. Meski penipuan ini terjadi 2 tahun lalu, namun kasus baru dilaporkan pada Oktober lalu. Mau jadi polisi malah jadi lapor polisi. 2 pria di Kabupaten Bone menjadi korban penipuan yang dilakukan seorang perempuan hingga 461 juta rupiah. Salah satu korban bahkan harus menjual sawah dan sapi ternak miliknya hanya untuk meloloskan anaknya menjadi polisi. Kedua korban ini tergiur dengan janji sang pelaku yang akan meloloskan anaknya saat pendaftaran polisi di lingkup Polda Sulawesi Selatan. Modus penipuan yang dilakukan pelaku sudah dilakukan sejak 2022 lalu. Namun hingga kini anak kedua korban belum juga menjadi putra Bayangkara. Keluarga kedua korban didampingi pengacaranya mendatangi Mako Polda Sulsel untuk melaporkan kasus penipuan itu pada 9 Oktober lalu. Namun hingga awal November, laporan korban masih terus bergulir. Penipuan itu berawal dari pertemuan orang tua korban dengan calo bernama Hasmawati. Pelaku meminta uang secara bertahap dengan total mencapai 461 juta rupiah. Yang awalnya 10 juta satu kepala. Satu kepala jadi 20 juta semua. Berarti ada 2 orang ini yang ada 2 orang. Berapa kali transfer gitu? Itu yang 20 juta satu kali. Jumlah keseluruhan semua 5 kali transfer. 5 kali transfer? Ya, berjumlah 161 juta. Kalau yang cash itu tunai berapa kali transaksi? Tunai itu 2 kali. Itu nominalnya berapa yang keduanya itu? Yang keduanya itu nominalnya 150 juta.
kami telah menyampaikan 2 alat bukti, yang pertama saksi, yang kedua surat keterangan petunjuk untuk bisa melengkapi dari 5 alat bukti. Sekalipun nanti dari 5 alat bukti ini, dari 2 yang kami coba masukkan, mudah-mudahan hasil pemeriksaan ini akan menambah, mencukupi dari 5 alat bukti tersebut, sehingga pihak terlapor ini bisa tetapkan penyidik sebagai tersangka. Kami berharap ada etikat baik dari pihak terlapor untuk bisa menyelesaikan. Namun sayangnya anaknya bersama dengan 1 orang lainnya tidak lolos sebagai anggota Polri. Setelah menanti selama 2 tahun, uang kedua korban pun tak kembali, hingga pihak keluarga melaporkannya ke polisi. Penipuan dengan modus calo pendaftaran anggota polisi tentu harus jadi perhatian aparat kepolisian agar tak jadi celah bagi para penipu. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Goa. Tembok Sekolah Dasar Negeri Panara Makassar seketika roboh saat jam pelajaran berlangsung. Tembok tersebut roboh lantaran tak kuat menahan beban timbunan tanah proyek perumahan. Para murid dan guru Sekolah Dasar Negeri Panara, Kecamatan Manggala, Makassar, dibuat heboh lantaran tembok sekolah tiba-tiba roboh. Tembok di belakang ruang guru ini roboh saat hujan deras melanda. Derasnya curah hujan membuat tembok tidak dapat menahan beban tanah timbunan proyek perumahan yang tepat berada di belakang sekolah. Beruntung saat kejadian proses belajar mengajar sedang berlangsung sehingga tidak ada siswa yang bermain di sekitar halaman sekolah. Robohnya tembok membuat material tanah masuk dan mengotori koridor kelas hingga ke lapangan upacara. Pasca kejadian tersebut, proses belajar mengajar terhenti. Guru bersama warga dan murid pun bergotong royong membersihkan tanah lumpur yang masuk di area sekolah agar bisa digunakan kembali. Hujan sangat deras dan memang sebenarnya ini kami sudah memperkirakan bahwa ini rawan terjadi temboknya bisa rubuh karena sebelumnya ini kan tidak pernah rubuh karena memang di sebelah itu kan hutan. Jadi daya resap air itu ketika hujan tersimpan dengan baik. Nah sekarang sudah tidak ada, hanya sekedar timbunan, jadi otomatis tembok juga tidak bisa menahan banyaknya air dari tanah ini di sebelah seperti itu. Pihak sekolah SDN Panara pun tengah berkoordinasi dengan developer perumahan guna mencari solusi timbunan yang berada di belakang sekolahnya agar tembok lainnya tidak kembali roboh. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi yang lain. Ada biawak salah alamat. Bukannya pulang ke habitatnya, yang satu ini malah nyasar masuk ke dalam etalase apotek. Evakuasinya pun melibatkan petugas damkar. Petugas damkar Kota Parepare mengevakuasi seekor biawak sepanjang 1 meter lebih yang masuk ke lemari etalase sebuah apotek di Jalan Bau Masepe, Kota Parepare. Petugas sempat kesulitan karena biawak agresif dan terus berontak saat akan dievakuasi. Proses evakuasi pun harus dilakukan ekstra hati-hati untuk mengamankan hewan reptil bernama latin Varanus salvalator bivitatus ini. Petugas pun berusaha membuat hewan ini tenang untuk menghindari kerusakan obat-obatan yang ada dalam etalase. Petugas menduga biawak ini muncul dari saluran air yang ada di sekitar apotek untuk mencari mangsa. Yang dimana biawak ini masuk dalam lemari. Lemari obat ya? Lemari obat ya. Kebetulan tadi waktu penangkapan ya lumayan sulit karena biawak tersebut melawan dan juga sempat mengacak-acak obat-obatan yang ada di apotek. Tadi proses evakuasinya bagaimana tadi? Ditangkap menggunakan apa? Kita memakai peralatan untuk yang stick jepit itu. Ya kebetulan juga penangkapannya agak susah karena lokasi sempit, kebetulan dalam lemari. Untuk menghindari gigitan biawak, petugas menggunakan tongkat untuk menjepit kepala biawak tersebut. Pasalnya meski tidak berbisa, namun gigitan reptil ini cukup berbahaya karena mengandung bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi.
Reptil ini rencananya akan dilepas liarkan di kawasan hutan yang ada di Kecamatan Bacukiki. Suadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.